Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kepada sobat kompeten dimanapun Anda berada. Guru merupakan profesi yang sangat mulia, karena guru membimbing, mendidik, dan melatih serta mengajarkan kita dengan tulus dan ikhlas. Profesi guru saat ini tidak lagi dipandang sebelah mata oleh masyarakat, karena peran guru di masyarakat menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Lalu, bagaimana dengan peran guru di era digital saat ini? Saya Rizka sebagai host hari ini dan telah bersama kita Bapak Haji Muhammad Roji MPD. Perlu diketahui, beliau pernah menjadi guru SMP dan SMA pada tahun 1990 sampai dengan 2007 dan terus berkiprah di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Dan saat ini menjabat sebagai Kepala P4 Jakarta Timur. Bersama Bapak Muhroji, kita akan mengulas tentang menjadi guru bahagia di era digital. Assalamualaikum Bapak Muhroji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama podcast ini dimulai dari bisa ceritakan sedikit tentang peran guru itu apa saja ya Pak? Ya, jadi guru itu sebuah profesi ya. Tugas guru itu diantaranya adalah mendidik, ya, mengajar dan melatih anak-anak. Yang kedua, guru juga mengembangkan nilai-nilai kehidupan di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Yang ketiga, guru itu mengembangkan ilmu pengetahuan di mana dia harus melakukan penelitian, membuat karya ilmiah, riset, dan lain sebagainya. Yang keempat, guru itu juga harus mengembangkan potensi diri pada peserta didiknya. Jadi setiap siswa itu punya potensi diri, dan disitulah tugas guru untuk bagaimana membangun dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap siswa. Yang selanjutnya tugas guru itu juga dia membangun suasana pembelajaran yang menyenangkan, ya, agar para siswa itu termotivasi untuk semangat belajar dan giat belajar. Yang keenam, guru itu juga menjadi orang tua kedua bagi murid-muridnya, bagi siswa-siswinya ketika berada di sekolah. Baik Pak, jadi guru perannya bukan hanya mengajar doang ya Pak, Ya. tapi juga harus tetap meningkatkan ilmu pengetahuan hari demi hari, Ya. harus terus belajar dan juga bisa memberikan nilai-nilai motivasi kepada siswa-siswinya ya. Iya, seperti itu. Baik Pak, kemudian pertanyaan kedua, salah satu pembahasan yang menarik nih Pak, apakah guru-guru itu selalu bahagia Pak? Ya, sebagai profesi guru itu profesi yang sangat menyenangkan ya, di mana guru seyogianya memang harus bahagia, dan memang nyatanya sebagai guru itu adalah profesi yang sangat-sangat membahagiakan ya, sebab guru itu tampil di kelas dengan senyum ya, dengan tawa dan penuh dengan semangat untuk membimbing siswa-siswinya. Meskipun di rumah ada problem, ada masalah, tapi ketika sudah sampai di tempat tugas di sekolah, guru itu harus bisa tampil dengan senyum, dengan tawa, dan penuh semangat, sehingga bisa menyampaikan materi-materi pembelajaran, dan siswa-siswinya juga akan merasa termotivasi dengan kalau gurunya itu tampil dengan semangat, seperti itu. Ya Pak, jadi senyum, tawa, dan semangat para guru tuh sangat luar biasa ya Pak. Iya. Guru-guru saya dulu waktu masih sekolah juga, walaupun lagi kurang fit, tapi rela-relain datang ke kelas, rela-relain ngajar gitu, sangat luar biasa ya Pak. Ya, seperti itu memang kondisinya. Baik Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, apa kiat menjadi guru bahagia Pak? Ya, untuk kiat menjadi guru bahagia itu, yang pertama, guru itu tampil tidak boleh dalam keadaan kondisi stres ya. Stres itu adalah gangguan atau kekacauan mental, emosional yang disebabkan
oleh faktor-faktor luar. Jadi stres itu luar biasa. Jadi kalau orang stres, yogianya jangan masuk kelas deh, ya. Nah, Untuk penyebab stres itu apa saja Pak biasanya yang dialami para guru? ya penyebab stres itu banyak, ya. Di antaranya memang karakteristik bawaan, ya. Jadi temperamen, emosional itu umumnya ada karakter bawaan seperti itu. Yang kedua juga karena memang faktor lingkungan, mungkin dalam lingkungan kehidupan kesehariannya selalu banyak masalah, problem, ini juga bisa menimbulkan stres. Dan gejala stres ini antara lain ya diantaranya dari sisi fisik, misalkan seorang yang suka pusing, migran, ya sakit kepala, dan suka marah-marah atau temperamen itu ada ciri-cirinya dari orang yang stres. Baik Pak, mungkin untuk para guru yang sedang mengalami stres, Bapak apakah ada cara untuk mengatasinya? Untuk mengatasi stres itu ya paling tidak yang pertama kita berolahraga, ya berolahraga. Berolahraga itu olahraga-olahraga yang ringan, misalkan senam, jalan santai gitu ya, renang itu juga bisa mengurangi atau mengatasi rasa stres. Yang kedua melakukan kegiatan-kegiatan yang mampu mengurangi ketegangan otot, ya tadi seperti senam, renang. Yang ketiga kita bisa berlibur bersama keluarga dengan anak-anak, dengan istri, dengan keluarga lah. Ya, kita bisa bertamasya gitu ya, berlibur. Lalu yang selanjutnya adalah kita bersosialisasi dan berkomunikasi dengan orang lain. Artinya kita membangun komunikasi ya, kita berbagi cerita, berbagi apa namanya curhatan. Jadi ini juga bisa mengurangi rasa stres yang ada di beban pikiran kita. Gitu. Baik Pak, semoga tips dari Bapak bisa menjadi solusi untuk para guru yang mungkin sedang mengalami kesulitan dan stres juga untuk memperbaiki gaya hidup agar lebih sehat. Baik Pak, untuk tips kiat menjadi guru bahagia selanjutnya? Ya, untuk menjadi guru bahagia yang selanjutnya adalah guru itu diharapkan tetap tenang dalam situasi apapun ya. Ketika kita mengalami kesulitan ya dalam menyampaikan materi pelajaran atau ketika kita mengalami kesulitan dalam hal ekonomi misalnya gitu ya, atau kita ada masalah tentang terkait dengan kesehatan, ya kita harapkan harus tetap tenang dan kita berharap mudah-mudahan kesulitan-kesulitan dalam hidup kita itu bisa teratasi. Salah satunya saya baca dari tulisan Robin Williams, ya seorang aktor asal Amerika mengatakan bahwa kamu akan mengalami masa-masa sulit, tapi tetap kamu akan bisa dan mampu menyelesaikan permasalahan hal tersebut manakala kamu yakin dan percaya akan kuasa Tuhan. Dan yang ketiga, ya untuk menjadi guru yang bahagia itu ya tampil lebih energik ya. Menjadi guru bahagia itu ya kita harus energik dan kita tampilkan aura positif di depan kelas kita ya, di mata anak-anak didik kita sehingga ada keseimbangan antara apa yang kita sampaikan materi pelajaran dengan kondisi fisik kita mendukung seperti itu. Baik Pak, untuk mendapat energi yang positif, apakah ada tips dari Bapak? Untuk mendapatkan energi yang positif ya diantaranya kita harus mengatur pola makan, yaitu mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Ya, 4 sehat 5 sempurna misalnya. Itu konsumsi seperti itu. Yang selanjutnya adalah kita mengatur rutinitas yang baik. Pola kerja kita ada rutinitasnya yang sudah teratur. Yang selanjutnya tadi sudah saya sampaikan di awal, kita berolahraga dan beristirahat yang cukup sehingga ini bisa menjadi guru yang bahagia.
Yang selanjutnya adalah yang keempat, kita bisa lebih mungkin kalau kita hidup dengan bahagia dan lain sebagainya, ini bisa menambah awet muda dan umur kita bisa lebih panjang. Ya, seperti kita ketahui bahwa semua makhluk hidup itu ya akan mati, termasuk kita manusia. Nah, kita pun tidak akan tahu kapan kita akan berapa lama kita akan hidup di muka bumi ini. Ya, berapa usia kita belum tahu. Tapi kita sebagai manusia diberi akal dan pikiran, kita harus berupaya bagaimana agar kita memiliki umur yang panjang, kesehatan yang berkesinambungan, yang sehat terus, sehingga perlu kiranya ada upaya-upaya supaya kita bisa memiliki harapan hidup yang lebih lama atau istilahnya lebih panjang umur. Nah, di beberapa negara itu ada yang memiliki harapan hidup yang lebih tinggi. Misalkan di negara Jepang, ya, negara Hong Kong, di Islandia, di Singapura, atau di Maroko. Ini negara-negara yang memang kita lihat, misalkan orang Jepang. Di Jepang itu kenapa dia memiliki harapan hidup lebih tinggi? Karena memang di Jepang itu ya pola makannya teratur, pola ritme kerjanya juga teratur, dan orang Jepang itu senang berolahraga, yang menggunakan fisik untuk berjalan, ya berolahraga dan lain sebagainya. Nah, untuk meninggikan atau membuat umur kita panjang, harapan hidup kita lebih lama, ya ini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Antara lain kita harus optimis dalam hidup ini dan kita peduli dengan lingkungan, dengan sesama. Yang kedua juga kita memiliki tujuan hidup yang jelas. Ya, hidup kita ini mau kemana? Yang jelas kehidupan kita tidak lama di dunia, tapi bagaimana kita menyiapkan kehidupan di alam berikutnya. Yang selanjutnya adalah kita menjaga pola makan untuk bagaimana nanti pola organ tubuh kita, jantung, ginjal, dan lain sebagainya bisa terjaga dengan baik. Khususnya jantung, ini pola aliran darah kita bisa terkontrol dengan baik, sehingga kita menjadi tetap sehat. Baik Pak, jadi kita tetap harus berusaha untuk hidup sehat ya Pak, dan agar bisa panjang umur dengan mengatur pola hidup. Dengan demikian kita akan memiliki harapan hidup yang panjang juga. Kemudian Pak, apalagi untuk kiat menjadi guru bahagia selanjutnya? Ya, yang selanjutnya untuk kiat menjadi guru bahagia itu adalah upayakan kita menjadi guru yang favorit di sekolah itu, ya. Nah, guru favorit itu guru yang memang disukai cara mengajarnya oleh siswa-siswi, guru yang memang rajin masuk kelas gitu ya, dan memiliki inovasi yang tinggi ketika dia mengajar. Dan saat ini kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga tidak akan mengikis kompetensi guru, di mana kita ketahui bahwa katanya guru kemungkinan besar akan digantikan oleh robot. Menurut saya hal itu tidak mungkin, karena guru memiliki hati nurani dan pikiran, sementara robot tidak memiliki hal itu. Nah, jadi untuk menjadi guru favorit itu diharapkan tadi, ya kita melakukan inovasi, memiliki juga pengetahuan yang luas. Di samping itu juga guru tidak lagi hanya mengandalkan pada pembelajaran yang hanya satu metode, tapi bagaimana kita berinovasi, melakukan pembelajaran dengan berbagai metode, sehingga anak-anak kita bisa menjadi semangat belajar dan tidak jenuh di dalam kelas. Oh baik Pak, Bapak kan sudah sekitar 17 tahun ya Pak menjadi Iya. guru. Apakah ada cara khusus Bapak dalam mengajar untuk menjadi guru favorit nih Pak? Ya, paling tidak ketika kita akan menyampaikan materi pelajaran atau kita akan mengajar, itu kita persiapkan bahan pembelajaran yang kita persiapkan. Artinya kita menyiapkan diri bahwa besok kita akan mengajar materi pokok bahasan apa atau temanya apa, itu kita persiapkan. Di samping itu kita persiapkan juga media pembelajarannya, ya,
termasuk alat peraga, alat bantu, alat praktek kalau memang harus praktek, sehingga ini juga menjadi kesiapan kita untuk berhadapan dengan peserta didik. Dan anak-anak yang kita ajarkan manakala kita sudah menyiapkan segala sesuatunya, tentu akan menjadi tambah semangat. Di samping itu juga bahwa kita ketahui bahwa ada beberapa yang bisa dilakukan guru untuk menjadi guru favorit, yaitu misalkan dia harus mengajar dengan tulus, ikhlas, ya. Yang kedua, dia bisa memberikan senyuman yang terbaik di depan mata siswanya. Yang ketiga, guru itu siogianya di kelas ya humoris. Jadi yang keempat, guru di kelas itu siogianya menginspirasi buat siswa-siswinya. Inspirasi apa saja hal-hal yang positif, jadi anak-anak bisa termotivasi. Nah, kiat menjadi guru bahagia yang selanjutnya adalah manakala guru itu menjadi bahagia, manakala dia menyaksikan murid-muridnya, siswa-siswinya itu sukses dalam studi, sukses dalam berkarya, dan sukses dalam masyarakat. Sehingga kebahagiaan yang dirasakan oleh guru itu adalah suatu keadaan di mana pikiran dan perasaan merasa senang, ya tentram, secara lahir dan batin, karena dia melihat anak didiknya sukses. Seperti itu. Ada beberapa faktor yang memang membuat manusia itu bahagia. Yang pertama, kehidupan sosial yang baik dan sehat. Yang kedua adalah faktor agama atau religi. Ini juga menjadi faktor yang memang membuat kebahagiaan. Orang kalau yang memang memegang agamanya kuat, insya Allah dia hidupnya bahagia. Yang selanjutnya adalah finansial, dalam hal ini dari sisi keuangan dan tercukupi. Ya, kalau kita ketahui guru yang bahagia itu manakala memang kesejahteraannya terpenuhi, tercukupi, itu dia akan bahagia. Yang selanjutnya pendidikan yang sukses itu ya kalau dia bisa menghantarkan anak didiknya sukses dalam studi dan sukses dalam berkarir. Seperti itu. Baik Pak, udah di pertanyaan terakhir, bisa diberikan kesimpulan Pak dari podcast ini? Ya, kesimpulannya bahwa setiap guru harus bahagia. Kebahagiaan guru akan semakin tinggi manakala menyaksikan anak didiknya sukses dalam studi, sukses dalam berkarya, dan dapat bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agamanya. Kita berharap guru-guru di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, dapat menjadi guru yang bahagia, terutama di era digital, karena semua pekerjaan yang biasa dikerjakan secara manual, ini dapat dilakukan secara digital dengan dibantu kemajuan teknologi. Baik Pak, terima kasih untuk waktunya hari ini Pak. Baik, membahas pentingnya kesejahteraan dan kebahagiaan guru di era digital, terutama karena peran mereka yang tidak hanya mengajar, tetapi juga membentuk masa depan generasi muda. Guru diharapkan untuk tetap memberikan energi positif kepada siswa-siswi mereka. Untuk mencapai hal itu, penting bagi para guru menjaga kesehatan, mental, dan fisik melalui pola hidup sehat. Kesehatan yang baik akan membantu guru menghadapi tantangan di era digital dengan lebih baik, sehingga mereka dapat terus mendidik dengan semangat dan antusias, yang pada akhirnya berdampak positif pada perkembangan masa depan pendidikan Indonesia. Untuk informasi selanjutnya dapat follow sosial media kami di Instagram P4 Jakarta Timur Official, TikTok P4 Jakarta Timur Official, dan YouTube P4 Jakarta Timur Official. Nantikan juga podcast P4 Jakarta Timur, yaitu Cakrawala Edukasi selanjutnya yang akan memberikan wawasan baru bersama narasumber berikutnya. Itu saja dari saya. Rizka sebagai host pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast P4 selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.